bermula dari komentar Exco PSSI yang meminta Sintayong mundur dari timnas. Netizen memberikan pembelaan soal liga dan pembinaan yang amburadul. Dengan kondisi itu, tak hanya STI saja yang mundur, melainkan juga para Exco PSSI yang dinilai gagal mengelola liga dan sepak bola Indonesia. Sejumlah Exco PSSI disebut meminta pelatih asal Korea Selatan itu segera tahu diri dan mundur. Sintayong dinilai gagal membawa timnas Indonesia juara Piala AFF. Jangankan juara, Indonesia tak mampu menembus partai final usai jadi runner-up grup dan kalah dari Vietnam di semifinal. Alih-alih memojokkan Sintayong, netizen ramai-ramai memberikan pembelaan. Mereka juga mempertanyakan kinerja Exco PSSI. Bahkan ada juga yang mempertanyakan sebenarnya apa jobdesk atau kinerja dari para Exco PSSI saat ini. Memang banyak yang tidak puas dengan timnas di Piala AFF. Akan tetapi mereka lebih tidak puas dengan kinerja para Exco PSSI dalam melakukan pengelolaan persepakbolaan di Indonesia. Karena timnas tak akan menjadi baik tanpa adanya liga yang baik juga. Jadi kira-kira yang lebih baik mundur lebih dahulu Exco PSSI atau Sintayong. Ini 4 alasan untuk pertahankan Sintayong. Timnas Indonesia gagal lolos ke final Piala AFF 2022. Pendukung tim Garuda yang kecewa ramai menggemakan tagar Sintayong out di jagat Twitter. Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas performa timnas Indonesia di ajang 2 tahunan tersebut. Pada edisi Piala AFF sebelumnya, Sintayong juga tak mampu mempersembahkan trofi Piala AFF 2020. Berhasil lolos ke partai puncak, timnas Indonesia dipecundangi 2-6 oleh Thailand secara agregat. Raihan terbaiknya selain runner-up Piala AFF 2020 dan mengantar timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia 2023 setelah absen selama 16 tahun. Nah, atas hasil itulah posisi Sintayong menjadi sorotan banyak pihak. Kabar berembus kegagalan di Piala AFF 2022 bakal jadi akhir perjalanan pelatih berusia 52 tahun itu bersama skuad Garuda. Mengingat kontrak juru taktik berusia 52 tahun itu kadaluarsa pada Desember 2023 mendatang. Meski kandas di Piala AFF 2022, Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan mengisyaratkan nasib Sintayong aman sebagai manajer pelatih timnas Indonesia. Terlepas dari desakan out, setidaknya ada 4 alasan mengapa Sintayong layak dipertahankan sebagai juru taktik timnas Indonesia. Berikut ulasannya. 1. Percaya proses. Meski gagal mempersembahkan satupun trofi untuk Indonesia, kedatangan Sintayong sejatinya membawa banyak perubahan bagi skuad Garuda. Dari segi teknis maupun teknis. Bisa dibilang mantan pelatih timnas Korea Selatan itu saat ini tengah dalam proses membangun skuad masa depan Indonesia. Proses ini tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena itu tidak ada salahnya memberi waktu Sintayong untuk melanjutkan apa yang sudah dia bangun bersama timnas Indonesia sejauh ini. 2. Jadwal padat di 2023. Di 2023, timnas Indonesia sudah ditunggu sejumlah agenda penting. Di antaranya Piala Dunia U20 2023, Piala Asia U20 2023, hingga Piala Asia 2023. Selain itu, agenda FIFA Matchday juga menanti pada September, Oktober, dan November 2023. Dengan waktu yang cukup mepet, tentu akan sulit bagi pelatih baru untuk menerapkan idenya ke timnas Indonesia. Karena itu, mempertahankan Sintayong adalah opsi terbaik. 3. Berani tampilkan pemain muda. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang menerapkan pola latihan disiplin tinggi kepada pemainnya. Termasuk dalam hal pemilihan pemain, Sintayong memiliki cara berbeda dari pelatih timnas sebelumnya. Sintayong lebih memilih mengandalkan jasa pemain muda dan membuang muka-muka lama. Banyak pemain debutan di eranya yang kini tampil sebagai pilar utama skuad Merah Putih. Sebut saja Pratama Arhan, Hahmi Mangkualam Bahar, hingga Witan Sulaiman. Hal ini menunjukkan bahwa Sintayong berani mengambil risiko karena kerap menyertakan pemain muda. Keputusan tersebut sebetulnya cukup bagus supaya di masa depan para pemain ini bisa menjadi tumpuan bagi timnas Indonesia. 4. Peringkat timnas Indonesia. Secara perlahan timnas Indonesia menunjukkan progres yang positif. Selain lolos Piala Asia untuk kali pertama sejak 2007, sehingga juga mengantarkan Indonesia naik drastis di ranking FIFA. Sebelumnya, Indonesia berada di peringkat 175 dunia dan kini menempati ranking 151 dunia.